Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan definisi manajemen risiko, definisi manajemen risiko menurut ahli, komponen manajemen risiko, jenis manajemen risiko, dan tujuan manajemen risiko. Risiko mengacu pada ketidakpastian. Ketidakpastian dapat diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyaknya kemungkinan hasil. Risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengembangkan alternatif penanganan dari segala risiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Manajemen risiko menurut ahli, yang pertama, menurut Fahmi 2010, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Menurut Darmawi 2014, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Komponen manajemen risiko terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, lingkungan internal adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Komponen lingkungan internal terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, dan tingkat kesejahteraan bawahan. Yang kedua, penentuan sasaran yaitu pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas. Kemudian diselesaikan melalui sistem manajemen. Yang ketiga, identifikasi peristiwa yaitu menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, penilaian risiko yaitu menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis. Yang kelima, tanggapan risiko, yaitu respon terhadap suatu risiko yang terjadi dan yang sedang dihadapi. Ada beberapa tanggapan atau respon dari perusahaan jika terjadi risiko, yaitu dengan menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Lalu yang keenam, aktivitas pengendalian. Setelah memberikan tanggapan selanjutnya yaitu menyusun prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi, yaitu komponen ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Lalu yang kedelapan, pemantauan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jenis-jenis manajemen risiko. Manajemen risiko operasional, manajemen hazard, manajemen risiko finansial, manajemen risiko strategi. Tujuan manajemen risiko. 1. Membantu pembuatan kerangka kerja. 2. Sebagai peringatan kewaspadaan. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Sosialisasi manajemen risiko. 5. Mendorong manajemen agar proaktif. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.